Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Masih Tarhab. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang modul NetApp Cisco paket tracer terakhir pada modul 17.8.3 dengan judul Troubleshooting Challenge PKA. Di tabel kita disajikan di mana ada addressing table dengan device router 1. Router 1 ini memiliki 4 interface, yaitu gig 0/1, gig 0/2, gig 0/0, dan serial 0/0/1. Juga memiliki beberapa IP address dan juga prefix. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap interface memiliki dua tipe IP address, yaitu IP address v4 dan v6. Dengan default gateway, lalu kita disajikan ada tiga VLAN di masing-masing router, VLAN satu dengan IP 17.172.16.1.61, 1.125, dan 1.253 dengan prefix yang berbeda-beda. Ada /26 dan /25. Lalu ada tiga end device dengan perwakilan IT, marketing, R&D, dan juga satu server, yaitu server web. Oke. Objektif kita pada video kali ini adalah troubleshoot common issues in a LAN. Background skenario-nya, after an update the network, some device were misconfigured. You must correct the configuration and verify that all the PC can access the web server R1 and the switch. In additional, all PC should be able to access R1 using SSH. You should verify connectivity for both IPv4 and IPv6 except for the switch. Instruksi yang diberikan, router 1 dan semua switch memiliki password untuk masuk ke konfigurasi. Yang pertama, untuk enable passwordnya di Cisco N455 dan konsol passwordnya di Cisco Conpa55. Admin username dan secret for SSH-nya ada di admin 1 dengan password admin 1 PA55. Lalu kita diberikan required number host per subnet, di mana IT membutuhkan 50 host, marketing membutuhkan 50 host, dan R&D membutuhkan 100 host. If all configuration problem have been fixed, all device should be able to ping each other and the web server. Oke. Okay. Sebelum mengerjakan kita cek dulu cek resultnya apa saja yang harus diganti. Oke. Okay. Di sini tertera ada kesalahan di bagian network pada IT, yaitu pada default gateway dan port fase Ethernet 0, IP address-nya masih salah. Dan juga pada router 1, di mana ada kesalahan bagian port gigabit 01 pada IP address, juga pada bagian VT line-nya, dimulai dari VT line 0 sampai dengan VT line 4, terkait dengan transport input correct. Dan yang terakhir pada switch 2, yaitu ada kesalahan pada port VLAN 1 subnet max. Oke. Langsung kita solving problem-problemnya. Kita masuk ke router configuration dengan password Cisco Conpa55, enable, lalu masukkan password kedua Cisco N455. Oke, konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke dalam interface gigabit 0/1, masukkan IP address yang baru, IP address 172.16.1.126 dengan subnet max 255.255.255.192. Oke, router 1, oke, 172.16.1.126, 255.255.255.192 karena prefixnya di /26. Oke. IP address 172. Oh, belum masuk ke interface. INT G0/1 INT. Tambahkan IP-nya, lalu masukkan username sesuai tertera pada requirement. Username admin 1, secret admin 1/55. Admin secret admin 1/55. Lalu kita setting di bagian line VT-nya
yang dimana line VT 0 port 0 sampai port 4. Yang terakhir di bagian transport inputnya, transport input SSH, yang dimana port 0 sampai 4 hanya bisa diakses melalui transport SSH. Oke, lanjut problem issues-nya di switch 3, switch 2. Oke, kita masuk dulu Cisco Conpa 55, enable Cisco Enpa 55, konfigurasi terminal, lalu kita masuk ke interface VLAN satunya. Satu, kita tambahkan IP address switch 2 pada VLAN 1 adalah 172.16.1.125 dengan prefix /26. Artinya subnet max-nya adalah 255.255.255.192. Enter. Oke. Lalu kita konfigurasi kembali di bagian IP konfigurasi. Di sini tertera IP dari IT ada di 172.16.1.1/26. Kita ganti 172.16.1.1 sudah benar 26 dengan default gateway 172.116.1 titik, default gateway-nya 62. Lalu kita cek IP VNAM-nya. Oke, udah benar semua. Lalu kita cek di bagian R&D PC, di configuration 172.16.129 dengan gateway 1.254, IP VNAM-nya cafe 22, cafe 2. Oke, ada kesalahan di bagian IP VNAM-nya. Cafe 2. Cafe 2 titik 2 164 cafe 8. Oke, cek resultnya udah 100%, lalu kita cek kembali untuk result detailnya. Tadi kita telah melakukan perubahan di bagian network pada IT, yaitu dengan merubah default gateway-nya dan merubah pas Ethernet 0 IP address-nya. Lalu pada router di mana kita menambahkan ports gigabit 01 dengan IP baru, lalu mengkonfigurasi VT lines untuk meremote dari port 0 sampai dengan 4 melalui hanya input SSH, dan yang terakhir melakukan konfigurasi pada switch 2 pada bagian VLAN 1 subnet max-nya correct. Selanjutnya kita akan coba ping end device IT ke marketing, marketing ke R&D, dan IT ke R&D. Oke, successful, successful. Yang terakhir kita akan coba ping IT ke website. Kita dilihat dulu. IT ke web, lalu marketing ke web, dan R&D ke web. Oke, sudah berhasil semua. Kalau gitu, sekian praktikum saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.